Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang perlu kita renungkan bersama-sama pada kesempatan hari ini, yaitu mengenai 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, yang mana tidak ada naungan kecuali dari naungannya. Dan salah satu dari 7 golongan tersebut antara lain adalah pemuda yang tumbuh dan dewasa dalam beribadah kepada Allah, pemuda yang taat, tunduk dan patuh pada perintah-perintahnya, dan pemuda yang berusaha untuk selalu menjauhi segala larangan-larangannya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa usia muda adalah usia yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan harapan, dan penuh dengan cita-cita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Teman-temanku semuanya, dari petikan ayat tersebut secara tidak langsung Allah mengibaratkan pemuda dengan kekuatan, dan kekuatan itu adalah tanggung jawab seorang pemuda, karena di balik kekuatan yang besar tentu ada tanggung jawab besar pula di belakangnya. Teman-temanku semuanya, tentu ini bukan sebuah renungan yang sederhana, karena ini khusus usia muda. Usia ditanya oleh Allah kemana dihabiskan usia mudanya, untuk apa masa mudanya, karena disitulah usia kekuatan di antara dua kelemahan. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dalam sejarah peradaban Islam tentu tidak bisa lepas dari peran pemuda. Kita ambil satu contoh pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menunjuk seorang pemuda bernama Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima perang pada masa itu, yang mana di dalam pasukan tersebut terdapat sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar dan Umar. Tentu ini bukan tanpa alasan Rasulullah menunjuk pemuda yang baru berumur 18 tahun untuk menjadi panglima perang pada masa itu. Bahkan dalam sejarah kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, tentu tidak bisa lepas dari peran pemuda juga. Kita ambil satu contoh. Pada tahun 1928 berkumpullah 13 pemuda duduk bersama dalam satu nasib, satu tujuan, dan satu cita-cita, yaitu untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Sehingga dari berkumpulnya 13 pemuda tersebut melahirkan sebuah diklat yang kita kenal sebagai Diklat Sumpah Pemuda. Pemuda-pemudi yang mendedikasikan jiwa, raga, dan pikirannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga akan membacakan sebuah syair tentang pemuda karya Hasyim Ar-Rifai yang bunyinya, mungkinkah masa lalu yang gemilang itu kembali? Sungguh aku larut kepada masa lalu syarat Islam itu, karena kami pernah membangun sekian masa lamanya besaran di muka bumi ini, yang ditopang oleh anak-anak muda yang memiliki cipta yang sangat tinggi, anak-anak muda yang melewati jalur-jalur yang sulit, dan mereka tidak kenal kecuali Islam ini agama. Di siang hari kalian saksikan mereka sebagai kesatria yang menggedor benteng-benteng kekafiran dan kemunafikan, tetapi di malam hari kalian tidak akan jumpai mereka kecuali mereka dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sepenggal kisah tadi tentu kita bisa melihat betapa besarnya tanggung jawab dan tugas seorang pemuda untuk agama, bangsa, dan negara. Maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk keberlangsungan agama, bangsa, dan negara. Subhanul Yaum Rijalul God, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda adalah generasi penerus tongkat estafet kepemimpinan untuk agama,
bangsa dan negara. Tentu tugas kita bukan hanya untuk sebagai penerus, tetapi juga mempersiapkan penerus supaya keberlangsungan agama, bangsa, dan negara tetap bisa berlanjut dari masa ke masa. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.